kita akan masuk ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang modality. Modality atau representational system, atau disebut juga pintu persepsi, gitu. Atau ada orang juga yang menyebutnya pintu masuknya persepsi. Nah, pintu persepsi atau disebut modality itu ada 5 tuh. Ada 5 apa aja panca indera kita? Mata, telinga, hidung, lidah, dan ya kulit kita. Nah, itu panca indera kita. Nah, ini disebut modality atau disebut pintu persepsi. Kenapa? Karena ini awal masuknya persepsi, awal masuknya stimulus gitu. Ketika lihat gitu binatang tertentu yang spesial gitu buat Cindy, kan terlihat dari mata masuk kemana? Nah, kepikiran. Itu mah cintanya Ambu itu dari mata ke hati, itu dari mata masuk ke pikiran, dan dari pikiran, nah maka dibentuklah persepsi di ini. Nah, baik, nah maka teman-teman, inilah mekanisme stimulus responnya manusia. Jadi pintu persepsinya apa tadi? Ini visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori, atau apa? Mata, telinga, apa? Kinestetik itu apa? Kulit, olfaktori dan gustatori, pengecapan dan penciuman. Jadi ketika melihat, maka jadilah disimpan tuh. Ketika melihat, misalnya kalau anak kecil melihat abahnya gini-gini terus, maka disimpan persepsi, oh abah kalau gini berarti abah lagi marah, disimpan. Lewat mata. Kalau mendengar, nak, misalnya, Ambu teriak, nak, tambah kencang lagi gitu. Gitu. Nak, disimpan di sini, oh itu Ambu lagi marah. Jadi masuknya lewat apa? Telinga. Kalau makanan, oh makanan ibu saya sayur kacang misalnya. Gitu. Pas ngecap, oh ini gitu mirip sekali masakan ibu saya gitu. Kenapa? Karena pernah dulu nyimpen waktu makan sayur kacang enaknya seperti ini. Lewat mana tuh pengecapan? Lidah. Kalau yang kulit apa? Banyak, misalnya sentuhan dan lain sebagainya gitu. Ketika disentuh saja, padahal disentuhnya biasa aja. Misalnya ada yang tersentuh oleh kita gitu ya. Gitu, tersentuh gini aja kita niatnya nepuk-nepuk manggil, kok dia langsung kaget gitu. Bisa jadi di situ ada persepsi yang tersimpan di situ. Bisa jadi di situ pernah dipukul atau kena pukul misalnya kayak gitu, atau terkena kekerasan. Maka itu masuknya persepsi, pintu persepsinya apa tadi? Kulit kita. Kalau penciuman, nah kalau mencium, nah mungkin siapa nih nggak tahu, coach Lanang gitu mencium bau, ingat mantan yang pertama gitu. Kenapa? Karena pernah gitu parfumnya itu gitu. Coba deh coba pernah nggak mencium sesuatu langsung ingat someone gitu ya, someone spesial dulu banget gitu waktu muda gitu. Kalau yang udah tua kayak Pak Iwan. Nah, itu artinya apa? Ada persepsi di pikiran kita yang kaitannya dengan penciuman. Gitu. Maka kalau misalnya di bis atau di kendaraan umum atau di apa ya, di hajatan tiba-tiba mencium sesuatu yang wangi gitu. Tiba-tiba ingat kalau dulu ada one man show gitu kalau di ini ya, atau apa tuh Pilkadin gitu, kan udah hafal tuh itunya gitu. Kalau sekarang mah ada di Indomaret ternyata sekarang gitu. Oke, itu adalah pintu persepsi. Jadi masuknya lewat itu. Baik kata-kata bentuknya apapun lewat situ pasti 5 itu. Nggak ada yang lain. Nah, kalau sudah masuk tadi kan pintu persepsinya masuk nih ke sini. Maka di sini akan dijadikan bentuknya apa? Bentuknya sesuai tadi. Ketika gambar, sini menyimpan gambar si itu ya bentuknya gambar. Tapi susunannya beda gitu. Gitu. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu. Gitu bentuknya kecoa tapi tandukan gitu. Bentuk ini itu beda-beda warnanya, kualitasnya. Kalau dilihat mata, maka yang disimpan di pikiran kita bentuknya apa? Gambar. Ketika suara, maka yang disimpannya apa? Suara. Ketika asa, yang disimpannya asa. Ketika bau, harum, gitu, atau yang dikecap ya bentuknya sesuai itu. Nah, selain itu kalau bentuknya sudah itu, yang menyimpan atau memberikan makna siapa? Siapa? Diri kita. Misalnya parfum ini, mantan yang ke-1 misalnya gitu. Oh, ini teh dulu si Yayang gitu. Nah, itu yang kita yang nyimpan. Oh, ini kalau melihat ini langsung nggak enak. Yang bikin nggak enak siapa? Kita. Sehingga setiap orang struktur gambarnya beda-beda. Makanya tadi lihat binatang cecak misalnya, beda-beda responnya. Kenapa? Karena ngerespon ke yang ada di dalam
pikiran kita. Selain modality tadi, kita juga, maaf. Nah, tadi udah di sini plus akses itu tadi gambar, suara, rasa ya di sini. Nah, juga dipilter oleh intention, experience, belief, dan meta program. Nanti kita akan detilkan ini apa aja. Misalnya dari pengalaman muncul lagi ini, kok ada misalnya gitu. Dulu kalau si A, jangan nambah aja nih. Si A itu pernah disakiti oleh laki-laki misalnya. Tiba-tiba dia nggak mau lagi berhubungan dengan laki-laki. Kenapa? Karena ada filter di sini. Ada pengalaman. Aku nggak mau lagi kenalan di situ. Di mana? Di unconscious-nya. Maka itu yang perlu diselesaikan. Gitu. Oke, teman-teman. Ini yang memfilter atau menyaring juga. Nah, kalau sudah disaring tadi bentuknya, suara, gambar, dan lain sebagainya, difilter juga oleh ini, maka dia jadi map. Di NLP kalau kita ngomongin map, artinya apa? Persepsi. Mapnya Cindy terhadap si tadi itu, ya itu gitu ya. Mapnya Coach Lanang terhadap kecoa, itu misalnya beda-beda. Mapnya itu, maka yang disebut dengan map adalah persepsi. Kita ketika muncul stimulusnya gambar tadi kan, maka ngeresponnya ke stimulus apa ke map? Ke map. Ya, sekali lagi ketika kita melihat stimulus atau ada stimulus yang muncul gitu misalnya, nah gitu nah. Dengar lagi, dia ngeresponnya bukan ke suara tadi tapi ke map yang ada di pikiran kita. Nah, dari map maka muncullah ini linguistik representasi. Apakah tadi linguistik tuh bahasanya apa tuh? Ketika muncul stimulus itu bisa jadi bahasa yang muncul adalah beda-beda setiap orang sesuai dengan mapnya tadi. Dan nih, ketika ada stimulus ujung-ujungnya maka akan ke sini output. Outputnya apa? Bisa jadi misalnya ngapain sih nih? Tutup mata tadi atau naik gosi atau ambil ini atau gitu ambil pedang, nyari pedang dulu gitu sibuk gitu. Gitu. Dianya udah keburu deket, pedangnya dicari-cari misalnya. Nyari sapu misalnya gitu ya. Oke, nah ini outputnya. Outputnya tuh apa sih? Behavior, perilaku, action, dan ini respon. Sehingga ketika ini muncul lagi di sini ada stimulus lewat sini panca indera tadi. Sekali lagi ya, untuk awal pasti disimpannya bentuknya tadi. Bentuknya apa? Gambar, suara, kinestetik tadi, dan lain sebagainya. Kalau sudah yang kedua, maka itu udah jadinya apa? Stimulus. Ketika stimulus, maka dia langsung ngapain? Ke map ke sini. Responnya itu ke map sini. Nah, sekarang jadi lebih tahu lagi. Kok setiap orang ketika diperlihatkan, tanggaplah bagian bawa cecak. Ini ada berapa orangnya? Ada 10 orang. Responnya sama nggak terhadap cecak tersebut? Beda. Gitu. Ada bisa jadi yang mungkin, lucu ya, terus diambil cecaknya dimainin, lucu banget gitu ya. Gitu. Ada yang kabur dan lain sebagainya, ada yang merasa, gitu. Kenapa? Karena mapnya beda. Kenyataannya sama nggak? Sama. Kenyataannya apa? Cecak tadi, seekor cecak. Dan balik lagi, karena tadi bahwa kita harus menghargai map atau persepsi setiap orang. Kenapa? Karena persepsi terbentuk panjang. Bisa jadi dari kecil. Maka ketika menemukan gitu, jangan, badan aja abang gede. Sama cecak takut gitu. Malu-maluin. Nah itu teh. Nggak boleh tuh setelah belajar NLP. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang ada di sini, trauma atau ada apanya di sini. Atau perjalanan tadi persepsi munculnya tuh seperti apa. Oke ya. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nanti pertanyaannya di ini ya. Nah, kita merekam dunia eksternal melalui panca indera dan kemudian diubah menjadi dunia internal. Dunia internalnya tadi apa? Strukturnya apa? Gambar, suara, rasa, penciuman tadi ya. Nah, setiap informasi yang diterima dari panca indera akan dikodekan oleh otak kita. Nah, kodenya tuh tadi. Kodenya gambar, strukturnya gambar. Dan setiap informasi yang masuk akan memicu atau mengaktifkan memori untuk menghasilkan perilaku. Sini mulai paham ya. Kenapa aku dilihatin gambar langsung begitu ya? Ini kan memicu kan tadi gambar tadi itu. Padahal bukan kenyataan, baru gambar. Nah,
ini yang paling penting. Kita itu ngerespon ke realitas internal kita sendiri, bukan pada realitas eksternal yang sebenarnya. Artinya tadi apa? Kita ngerespon itu bukan pada kenyataannya. Jadi kita ngerespon kemana? Ke pikiran kita. Nah, sehingga kita harus lebih empati lagi tuh dengan ini. Baik, teman-teman. Nah, pintu persepsi tadi ada 5 ya. Visual, mata, auditori, kinestetik, olfaktori itu adalah penciuman, dan gustatori adalah pengecapan. Di situ ada primary system. Ini sistem representasi yang paling sering digunakan atau disukai. Dari 5 ini yang paling sering aktif ya 3. Visual, auditori, kinestetik. Kalau yang 5 tadi disebutnya PAKOG atau disingkatnya PAKOG. Tapi yang lebih banyak kan ada 3. Tapi teman-teman tuh ada yang 1, ada yang 2. Misalnya Abah tuh visual, misalnya gitu. Kenapa? Karena kalau ngomong juga nanti kelihatan tuh visualnya gitu. Nah, ini yang paling muncul nih. Yang paling sering muncul tuh disebutnya apa? Primary. Bisa 1, misalnya Pak Iwan tuh visual, auditori. Oke. Nah, buka halaman 11 supaya lebih paham ya. Silakan buka halaman 11. Oke, di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 12 soal ya. Saya yang bagian, jadi ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama dulu tuh yang perasaan. Saya membuat keputusan penting berdasarkan, nah itu pilihannya jawab 1, 2, 3, 4. Artinya, 1 adalah paling tidak mendekati, bukan gua banget. 4 adalah gua banget gitu ya. Sekali lagi ya, bagian ada 3 bagian. Setiap bagian dikasih nilai 1, 2, 3, atau 4. Mana yang gua banget berarti 4. Mendekati berarti 3. Bukan aku banget berarti 1. Yang bukan aku berarti 2. Silahkan. Kita sambil ngecek lagi. Kita lanjut ya, masih kita ngomongin modality atau pintu persepsi. Nih, meski tanpa izin. Nih, meski tanpa disadari, pemilihan kata dan kalimat dalam keseharian bisa mengindikasikan primary system kita. Jadi dari bahasa aja. Kalau itu kan dites, masa itu dites dulu? Enggak, dari bahasa aja yang disampaikan. Saat seorang berkata, tampaknya usaha kita sedang memasuki masa kelam. Sesungguhnya sedang ngapain? Visual. Tapi kalau, aduh kita lagi kelam ya. Tapi kalau berat banget ya, gitu. Apa tuh? Kinestetik. Gitu. Nah, lanjut ya. Contoh, ruangan ini terang sekali. Apa tuh? Visual. Ruangan ini hening. Oke, ruangan ini dingin. Kinestetik. Kata-kata di atas disebut predikat. Predikat merupakan kata-kata atau frase, kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang cenderung digunakan oleh siapa? Oleh kita manusia dalam merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran dan umumnya mengandung primary system. Oke. Nah, sehingga primary system dapat dikenali dengan memperhatikan kecenderungan predikat atau bahasa yang digunakan oleh lawan bicara kita. Ya. Logik perumpamaan. Nggak, logik kita nggak bahas di situ. Nggak bahas di sini. Paling nggak itu untuk pilihan aja. Tapi fokusnya ke yang 3 tadi. Karena tetap walaupun logik kita modalitinya tetap ada gitu. Gitu. Baik. Nah. Oke, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh predikat sesuai jenisnya. Visual, melihat, mencermati, memperhatikan, melukiskan, membayangkan. Banyaklah, indah gitu ya. Apalagi kalau suara apa? Membisikkan, mendengar, berargumentasi, suara, merdu, nyaring gitu. Papa kalau ngomong jangan terlalu kenceng. Nah, berarti ini itu auditori. Pak ini mah nggak indah gitu. Kurang cakep gitu. Nah, oke ya. Sip. Yuk. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah tahu, maka yang paling utama adalah ini, matching nih.
Jika pada saat bertemu dengan orang yang cenderung visual, kita menggunakan bahasa visual. Hal tersebut akan membuat informasi yang diberikan akan apa? Lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima. Jadi tugasnya apa kalau ngobrol dengan orang lain? Dengerin dia visual, auditory, kinestetik. Kalau sudah tahu ngapain? Maka matching, menyesuaikan. Walaupun kita bukan, misalnya, ambu tuh kinestetik, udah jelas gitu. Maka saya ngomongnya harus apa? Mengikuti modalitasnya ambu. Pak Iwan tuh visual. Maka saya harus ngapain? Matching samain ambu. Kalau ngobrol dengan ambu. Pakai bahasa-bahasa kinestetik. Bu, ambu nanti kalau udah minum ini, ambu pasti ngerasain lebih segar, Bu. Gitu. Itu rasa. Bedain ya. Bu, kalau ambu mau, Pak Iwan mau tunjukin ke ambu. Manfaatnya ini. Tunjukin apa? Visual. Nggak nyambung, nggak dapat buat ambunya. Secara unconsciously, secara bawah sadar. Ketika kita nyambung gitu. Maka kalau Anda ketemu, kok ngeklik banget ya, kok enak banget ngobrol sama dia. Apa tuh yang nyambung? Salah satunya ini. Modalitas tadi. Bahkan gara-gara ini aja, gara-gara ini ya, banyak yang sering ribut apa tuh? Suami istri. Abah mah nggak merasakan yang ambu rasakan. Iya, abah teh dengar ambu. Abah pakainya apa dengar. Ini rasain gitu. Nggak nyambung. Abah juga ngelihat yang ambu lakukan. Ya tapi abah harus ngerasain yang ambu rasakan. Iya, Bu, aku dengerin ambu loh. Gitu, tambah kenceng aja ambu, tambah ngapain? Keganggu. Ribut gitu. Sama anak juga begitu. Paham ya? Nah, sama tuh jualan, mau ngapain, mau ketemu orang. Ini yang dipakai salah satunya. Untuk ngapain? Masih 4 yang, bukan yang keempat tadi. Keempat dari tiang-tiang NLP. Akab, untuk keakaban, untuk ngedeketin itu apa? Ya ini. Kok enak ya kalau aku cerita sama ambu teh ininya. Nah, sekarang udah tahu ilmunya. Jadi di awal ngapain dulu? Amati dulu, dia ngomongnya pakai apa nih? Bahasa-bahasa apa? Predikatnya. Visual, auditory, atau kinestetik. Kita ngapain? Kalau udah tahu, matching, menyesuaikan. Oke. Yuk, buka halaman 14. Ini baru latihan tertulis ya. Oke, halaman 14. Contoh ya, lihat contohnya. Pemikirannya terlihat cerah. Itu apa? Visual. Nah, maka Anda harus ngapain? Anda harus matching, gitu ya. Pindah dulu ya. Pemikirannya terlihat cerah itu artinya apa? Pemikirannya itu sangat menyejukkan. Pemikirannya itu terdengar menarik. Nah, ini kita lagi latihan kalau kita matching, menyesuaikan gitu. Oke, kamu melihat masa depan yang cerah. Silakan Anda match dulu ya. Indah tuh jadi apa? Cerah. Gitu. Nah, yuk silakan. Ada 3 soal. Matching dulu, setelah itu translate-nya atau terjemahannya apa aja. Oke, teman-teman. Kalau tadi ada primary system, ada yang namanya lead system. Lead system adalah sistem representasi yang pertama kali kita gunakan untuk menggali informasi atau memori yang tersimpan di dalam otak kita. Nah, contoh tadi, Cindy kan kecoa nggak temenan ya gitu. Lead system tuh gitu, yang disimpannya apa sih? Apakah visualnya, audionya, atau kinestetiknya? Karena beda-beda. Saya punya klien yang kalau visual menurut ini tebak-tebakan dulu. Sini ditebak visual apa auditory atau kinestetik? Lebih ke kinestetik tuh. Kan beda. Maka kita harus tahu. Ada yang sebel ke kecoa. Kenapa? Baunya. Justru bukan yang 3 ini. Kan ada yang 2 lagi ya. Ada yang ini visualnya. Jadi kalau kecoa biasa, nggak apa-apa. Tapi ketika ngelihat kecoa terbang, dia langsung ngapain? Wah, langsung panik gitu. Jadi kalau kecoa biasa itu ada kecoa, enggak, biasa aja gitu. Pas lihat kecoanya terbang, langsung lari gitu. Ada tuh teman gitu yang begitu. Nah, kita harus nah itu yang disebut dengan lead system. Lead system ini bisa dan mungkin berbeda dengan primary system. Jadi misalnya kinestetik, tapi lead systemnya bisa jadi beda. Ambu tuh kinestetik. Tapi traumanya atau misalnya ada memori apapun, misalnya yang negatif dulu ya. Yang negatif bisa jadi lead systemnya bukan hanya karena kinestetik, tapi ambu melihat gitu. Nah, itu yang disebut dengan lead system.